Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Al-Mu'min Bringkoning bersama saya Samratul Rasyadah dan rekan saya Lisa Sania Rahmi. Halo semuanya. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber driver ambulan, Bapak Agung Wahyu Kuncahyo AMDkep dari Puskesmas Bringkoning. Beliau berumur 39 tahun, beralamat Banyuates. Mari kita sapa dulu Bapak Agung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah berpartisipasi pada podcast hari ini. Baik Bapak, langsung saja ya ke pertanyaannya. Ya, silakan. Bapak ini menjadi seorang driver ambulan ini memang karena cita-cita dari kecil atau bagaimana Pak? Nah, awalnya saya cita-cita itu pengen jadi dokter. Iya. Nah, itu setelah lulus SMA, saya mendaftar ke Fakultas Kedokteran itu tidak keterima. Saya sudah nyari beberapa fakultas kedokteran, sementara belum diterima. Jadi, saya beralih ke profesi perawat. Nah, setelah saya itu mendaftar untuk ke perawat, alhamdulillah saya keterima di Pamekasan. Nah, setelah diterima di Pamekasan, saya kuliah selama 3 tahun di sana. Saya lulus tahun 2005. Nah, setelah 2005 tersebut, saya itu kerja di klinik swasta di Ketapang. Di Ketapang? Iya. Setelah 2 tahun di sana, yaitu tepatnya 2007, saya pindah ke Puskesmas Bringkoning. Nah, setelah saya pindah ke Puskesmas Bringkoning tersebut, saya itu di sana selain jadi perawat, saya itu dipasrahi untuk memegang program ambulan. Soalnya di sana itu minim untuk pegawai, jadi rata-rata banyak yang pegang double. Nah, termasuk Bapak ini ya? Iya, saya dipasrahi itu untuk jadi perawat dan ambulan. Sejak itu saya menekuni untuk driver ambulan. Oh iya, kalau boleh tahu sejak kapan sih Bapak ini menjadi driver ambulan ini? Ya, sejak saya masuk itu tahun 2007. Sejak awal masuk saya sudah dipasrahi driver ambulan. Ya, saya melakukan driver ambulan itu mulai dari perawatan sampai rujukan pasien sampai penjemputan jenazah juga saya lakukan. 2007 sampai sekarang nih? Iya, benar. Berarti lumayan lama ya Pak? Iya, lama sekali, lumayan. Di satu puskesmas yang sama? Iya, di satu puskesmas yang sama, tidak pindah-pindah. Sudah sekitar berapa itu? 17 tahun ya Pak? 17 tahun, alhamdulillah saya kerasan di sana. Berarti sudah sangat paham dengan pekerjaan Bapak yang sekarang ini. Alhamdulillah sedikit banyak saya sudah menguasai pekerjaan yang saya tekuni tersebut. Nah ini Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi. Kalau di jalan itu ya Pak, saya sering ketemu sama ambulan gitu. Dari banyaknya ambulan itu tapi beda-beda gitu. Ada yang hijau, ada yang merah. Terus rata-rata tulisannya itu kebalik. Itu memang karena ada kode khusus atau bagaimana Pak? Kalau untuk ambulan, kalau di instansi pemerintah biasanya kalau ambulan yang puskesmas itu pakai strip hijau. Kalau untuk rumah sakit biasanya stripnya merah. Jadi untuk membedakan mana ambulan yang rumah sakit, mana ambulan yang puskesmas. Kalau untuk tulisan terbaliknya itu memang dipasang di depan mobil ambulan. Entah itu di kap mobil atau di kaca depan mobil itu dibikin terbalik. Kenapa seperti itu? Karena nanti biar pengguna jalan yang lain, yaitu kendaraan yang lain, kalau melihat di spion itu kelihatan kalau itu ambulan. Kan kalau kita melihat di spion tengah itu biasanya kan semua serba terbalik. Jadi untuk di ambulan itu dibuat terbalik duluan. Jadi biar kelihatan di spion pengguna jalan lain, oh itu ambulan mau lewat. Ya bisa terbaca dengan benar. Iya, terbaca dengan benar dan diprioritaskan untuk lewat. Itu hanya khusus mobil ambulan saja? Ya, mobil ambulan sama mobil jenazah. Seperti itu. Untuk mobil ambulan di Bringkoning itu sendiri ada berapa jumlahnya Pak? Untuk unit ambulan di Puskesmas Bringkoning itu ada 2 unit. Yaitu yang pertama itu yang Hyundai, yang kedua itu yang Kijang. Kalau yang Hyundai itu memang agak lebih besar. Nah, dia itu diprioritaskan untuk ambulan gawat darurat. Jadi pasien hidup dengan yang membutuhkan rujukan gawat darurat rata-rata diprioritaskan untuk naik yang Hyundai tersebut. Soalnya peralatannya juga lengkap. Iya, ketimbang yang Kijang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang Kijang itu dipakai untuk ambulan emergensi jika dibutuhkan. Nah, iya.
Tapi untuk yang kijang itu memang diprioritaskan untuk jenazah. Soalnya biar tidak tercampur-campur. Kenapa itu, gitu. Pak? Soalnya rata-rata orang Madura kalau memang habis ngangkut jenazah itu kadang nggak mau, takut lah, beginilah biasa gitu. Jadi memang dipisah itu untuk ambulan jenazah sama ambulan gawat darurat. Tapi tidak menutup kemungkinan dua-duanya itu bisa jadi ambulan jenazah semua, bisa jadi ambulan gawat darurat semua. Iya. Nah, Pak, bagaimana sih cara menghubungi ambulan, sopir ambulan? Apakah langsung dari puskesmas atau rumah sakit itu sendiri, apa nomor pribadi? Begini prosedurnya, kalau pasien itu mau dirujuk dari puskesmas membutuhkan ambulan, biasanya pasien tersebut itu masuk ke puskesmas dulu, diperiksa dan diobservasi dulu, masuk obat dulu. Nah, nanti kalau memang tidak ada perkembangan, baru dokter itu memerintahkan untuk pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Jadi untuk perpindahan pasien tersebut membutuhkan ambulan. Nah, setelah ada perintah rujuk dari dokter tersebut, lalu dokter tersebut menyuruh perawatnya untuk menghubungi supir ambulan. Jadi bukan langsung ke Bapak sendiri? Bukan, melewati perawatnya, nanti perawatnya menghubungi saya. Nah, setelah itu saya dihubungi, langsung saya datang ke puskesmas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sopir ambulan harus stay 24 jam ya, Pak? Kalau memang jam kerjanya aslinya tuh pagi sampai siang. Tapi berhubung di sana itu sopirnya terbatas, jadi selepas jam dinas kita tuh harus standby juga. Sewaktu-waktu bisa dihubungi kalau ada pasien gawat darurat atau tapi tidak harus jenazah. di puskesmas? Tidak harus begitu. Jadi kalau meskipun tengah malam ada panggilan, oh ini ada pasien mau dirujuk, ya mau nggak mau harus berangkat meskipun kondisi ngantuk atau gimana, ya mau nggak mau harus profesional begitu. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan sebelum pasien gawat darurat ini? Kalau untuk pasien gawat darurat itu yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama itu oksigen. Oksigen itu di ambulan harus terisi penuh. Dikhawatirkan pasien yang diangkut saya itu pasien sesak. Ya, jadi oksigen harus terisi penuh dan untuk alat-alat emergensinya juga harus tersedia. Nah, dan untuk cairan-cairan infus atau obat-obat gawat daruratan juga harus selalu tersedia di ambulan. Itu Bapak semua yang menyiapkan? Iya, sendiri. Saya menyiapkan sendiri itu agar nanti kelangsungan perpindahan pasien dari puskesmas ke rumah sakit yang dituju untuk merujuk itu mudah-mudahan di perjalanan diharapkan untuk aman. Dan apabila ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di jalan, ya biar bisa dilakukan di ambulan. Gitu. Berarti dicek setiap hari ya, Pak? Ya, setiap hari ketersediaan alatnya, ketersediaan bahan gitu. Kalau memang, oh ini oksigen habis, ya saya menggantinya. Iya. Gitu. Tapi pernah nggak Bapak ini membawa pasien rujukan, tapi belum sampai ke tempat rujukan, pasien ini sudah tidak tertolong? Iya. Beberapa sering sih kayak gitu. Rata-rata pasien seperti itu pasien kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau pasien tersebut itu sudah parah, kadang kan pas dirujuk itu meninggal di pertengahan perjalanan. Ya sebelum dipastikan dibawa pulang lagi, dipastikan dulu itu pasien itu meninggal apa tidak. Gitu. Kalau meninggal itu? Kalau sudah dipastikan meninggal, ya baru kita putar balik untuk mengantarkan jenazah tersebut ke rumah duka. Begitu. Apa Bapak itu pernah mempunyai pengalaman yang mistis gitu selama menjadi driver ambulan? Pengalaman mistis itu pasti ada. Nah, itu pertama itu saya waktu 2014 itu pengalaman pertama saya. Dan saya jemput jenazah korban kecelakaan lalu lintas di Malaysia. Itu meninggal di Malaysia dan diangkut sama pesawat. Itu dalam peti jenazah saya ngambil ke Bandara Juanda. Sendirian? Saya sama keluarganya, penanggung jawab keluarganya. Iya, soalnya penerimanya itu biasanya pasti keluarganya. Iya. Takut ada ketuker gitu, ketuker jenazahnya. Soalnya rata-rata kalau jenazah itu kan diangkut pakai peti. Nah, jadi kita nggak bisa melihat wajahnya, identitasnya itu kadang bisa terbalik juga. Makanya dipastikan kita bawa keluarga untuk ke sana gitu.
Waktu itu setelah dari Juanda ngurus administrasi dan kelengkapannya dan jenazah itu bisa dibawa pulang, saya pulang bersama keluarga jenazah tersebut. Nah, waktu itu ketepatan itu hari Kamis malam Jumat gitu. Nah, saya itu nggak bawa teman dari puskesmas, soalnya saya pikir sudah ada keluarganya. Iya. Gitu. Saya ngantarkan ke daerah selatan di wilayah Puskesmas Bringkoneng, yaitu Larlar. Itu keluarganya bawa mobil sendiri apa? Enggak, ikut saya waktu itu, ikut saya. Jadi saya ada teman ngobrol. Iya. Nah, waktu itu ya tahun 2014 itu jalan ke Lalar ya kurang begitu enak, jadi saya pelan-pelan. Nggak mungkin kan saya ngebut waktu itu. Nah, takutnya nanti ada apa-apa di jalan. Jadi pelan-pelan saya itu sampai ke rumah duka itu jam 11 malam. Ke rumah jenazah. Iya, rumah jenazah tersebut. Nah, setelah itu saya mikir, loh, saya nanti pulangnya gimana? Saya sendirian loh, kata saya. Sekarang malam Jumat jam 11 malam. Saya juga bingung, saya nggak pulang, nanti gimana? Masa saya mau istirahat di rumah orang? Kayak gitu. Nanti takutnya ambulannya juga dicari. Waktu itu kan ambulan memang masih satu. Cuma satu ya di Iya, waktu itu. Jadi ambulan itu bisa dipakai emergensi, bisa dipakai jenazah. Jadi saya ya harus pulang, kayak gitu intinya. Nah, saya cobalah pulang pelan-pelan dengan kondisi yang sepi, saya tidak ditemani keluarga pasien. Ya waktu itu ya gelap juga. Nggak ada gitu. rumah kan ya kalau dulu. Ada, kalau di sebelah selatannya juga ada, tapi kalau di perjalanan itu ada yang tidak ada rumah, sepi, cuma ada sawah. Waktu Beberapa itu, ya, Pak? beberapa. Jadi, Saya waktu itu pulang, nekat pulang. Nah, di pertengahan perjalanan itu saya lihat situasi, kok gelap ya, kata saya gitu. Nah, pas melihat kayak sosok perempuan nyebrang gitu, pakai baju putih panjang dan rambutnya juga panjang. Loh, kok saya berpikiran, loh siapa malam-malam keluar? Di sini loh, saya melihat kanan kiri saya itu nggak ada rumah, justru sawah semua, nggak ada lampu-lampu juga yang minim apalagi penerangannya. perempuan kan Iya, malam-malam. saya kebetulan nggak bisa melihat wajahnya waktu itu, cuma ketutupan rambutnya udah panjang. Saya pertama ya positif thinking dulu, takutnya mungkin ada orang memang mempunyai keperluan keluar tengah malam. Kok ya pelan-pelan dia tuh nyebrangnya gitu, seolah-olah dia itu sengaja pengen menghalangi saya waktu itu lewat gitu. Tambah dekat, saya melihat kanan kiri kok tambah nggak enak hawanya gitu. Nah, saya tuh memberanikan diri ya baca bismillah, doa-doa, surat-surat pendek, pokoknya kecuali doa makan yang nggak saya sebutkan itu. Iya, Pak. Gitu, saya baca semua doa-doa itu. Saya sendiri takut soalnya, bulu kuduk saya juga merinding. Saya sampai menghidupkan lampu di tengah itu, lampu di mobil di tengah itu, takutnya di belakang itu ada apa-apa gitu. Nah, Ada sosok gitu. lah iya, itu saya melewati itu kok baunya harum. Saya melihat dia ndak noleh-noleh, kata saya gitu. Saya jadi tambah penasaran, tapi sekaligus takut saya itu melewati itu. Kok tambah deket, tambah wangi. Padahal loh saya perjalanan seharian ya yang pasti ya kecut kan baunya. Kok ini harum, kata saya. Wangi apa Pak? Wangi melati apa? Iya kayak melati gitu wanginya. Saya ngelihat dia di ambulan di belakang nggak ada yang ngelempar melati gitu. Biasanya loh kalau ambulan habis ngangkut jenazah kan baunya memang agak-agak aneh tapi nggak wangi. Iya. Nah, kok waktu itu wangi saya juga bingung. Ya sudahlah, saya nekat ketimbang saya nggak pulang gitu. Pokoknya Sudah baca bismillah. agak jauh dari rumah dukanya. Iya, saya balik itu kalau balik ke rumah duka jauh, ke puskesmas juga sama-sama jauh. Itu Jadi di di pertengahan pertengahan. jalan. Dan waktu itu memang sepi banget jam 11 malam, bayangkan. Waktunya orang istirahat, kan kayak gitu. Ya, saya tuh memaksakan untuk pulang. Dengan baca-baca doa, ya saya harus fokus untuk nyetir. Ya saya ngebut juga nggak bisa. Karena kan jalannya ya. Jalannya juga kurang enak. Ya saya menghidupkan lampu, semua lampu di ambulan saya hidupkan. Takutnya di belakang ada aneh-aneh. Dan saya spion tengah itu tak hadapkan ke atas. Takutnya nanti saya melihat spion tengah ada sosok yang muncul di belakang saya gitu. Setelah itu saya maksa jalan, kok ada bunyi kriak-kriak di belakang. Padahal loh, saya sebelum berangkat saya ngecek baut-bautnya ada yang longgar apa enggak gitu. Sudah saya sereti semua, kok masih ada bunyi kriak-kriak gitu.
gitu. Tapi sampean tetap lanjut jalan. Saya tetap lanjut jalan, tapi ya dengan perasaan takut lah. Ya maklum manusiawi, kalau hal-hal kayak gitu ya bikin merinding ya. Saya paksakan lah untuk pulang, ketimbang saya nggak pulang gitu. Ya dengan baca basmalah saya terus pulang, alhamdulillah jam 12 nyampe di puskesmas dengan selamat dan tidak ada gangguan apapun, alhamdulillah kata saya. Nah, saya setiba di puskesmas loh, bau wanginya tuh hilang. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja, cuma yang baunya tuh bau kecut bukan bau wangi gitu. Jadi sudah kecium yang asli. Ya, kecium yang asli. Yaitu pengalaman saya waktu pertama yang ya ada pengalaman mistisnya yang pertama yaitu. Itu Gitu. setelah itu Bapak punya lagi nggak cerita yang seperti itu? Ada, kalau yang ini beda cerita. Kalau yang ini itu saya bawa temen. Soalnya rutenya jauh. Saya itu kalau pasiennya jenazahnya itu memang sama-sama kecelakaan, tapi dia kecelakaan di Surabaya. Dia itu dirawat di rumah sakit swasta di Surabaya, pas meninggal di sana. Saya diminta pihak keluarga untuk menjemput pasien tersebut dan mengantarkan jenazah tersebut ke daerah Sumeneb. Tetap sendiri. Nah, kebetulan saya bawa temen, soalnya Oh, luar kalau kota. Iya, kalau luar kota itu rata-rata saya bawa temen, soalnya satu buat ganti nyetir, juga buat temen ngobrol. Setelah saya ke Surabaya sama teman saya, ketemulah sama keluarganya di rumah sakit swasta tersebut. Nah, setelah itu jenazahnya saya angkut bersama teman saya itu ke ambulans saya, lalu sudah dipersiapkan semua untuk berangkat. Nah, ternyata keluarganya tuh nggak ada yang ikut saya. Jadi bawa mobil sendiri. Iya, katanya berangkat duluan. Saya berangkat duluan, Pak. Soalnya mau mempersiapkan untuk yang di rumah duka. Ya, Gitu. nanti pas datang langsung siap. Iya, pas saya datang nanti biar langsung siap semua untuk segala sesuatunya. Jadi saya, oh alhamdulillah saya bawa temen, kata saya gitu. Soalnya rutenya jauh juga. Dan kalau dari rumah sakit seperti itu kan nggak dibungkus pakai peti, nah, cuma langsung ditutup pakai kain, gitu aja. Nah, habis itu saya jalan lah sambil ngobrol sama teman saya. Di pertengahan jalan waktu itu sekitar jam 9 malam, jam setengah 10 lah, setengah 10 malam ya nggak begitu malam juga sih. Teman saya tuh bilang, Mas saya lapar, dari pagi belum makan. Nah, berhubung teman saya tuh lapar, saya berhenti sejenak cari warung yang deket-deket sana. Di perjalanan itu, ya mungkinlah hampir setengah perjalanan lah untuk ke daerah yang dituju saya itu. Nah, jadi yang saya nyari warung itu cuma ketemunya warung nasi goreng. Jadi nggak terlalu ramai warung. Ah ya, soalnya juga agak malam. Ya. Nah, warung nasi goreng, waktu itu saya mampir lah. Tapi saya parkirnya agak lumayan ya jauh, tapi sepenglihatan mata itu kelihatan gitu Jadi ambulan. ditinggal. Iya, agak ditinggal agak jauh, takutnya yang jual nasi goreng itu takut. Nah, kebetulan pelanggannya cuma saya sama teman saya itu berdua. Nah, berhubung teman saya itu lapar, ya saya juga agak lapar. Ya, saya makanlah nasi goreng tersebut. Ya, kami itu makan agak cepat, soalnya kasihan jenazahnya, takut nunggu lama gitu. Setelah saya makan, nah, saya tuh pamit ke teman saya mau ke toilet sebentar ya di belakang warung itu, warung nasi goreng itu. Katanya ada di belakang. Iya, di belakang itu. Teman saya tuh ikut. Oh, saya juga mau ke toilet. Gitu. Sekalian soalnya perjalanannya masih jauh. Nah, saya ke toilet lah, ke toilet belakang yang jual nasi goreng tersebut. Setelah selesai dari toilet itu, saya tuh mau bayar nasi goreng yang saya makan sama teman saya. Saya tanya ke tukang nasi goreng tersebut, Pak, berapa biayanya untuk nasi gorengnya? Nah, nasi goreng itu bilang, tukang nasi goreng itu sudah dibayar sama teman sampean yang satunya. Sudah dibayar? Iya, katanya. Padahal loh, saya cuma berdua. Saya tanya ke teman saya, apa kamu bayar tadi? Enggak, saya ke toilet bareng sampean, Mas. Padahal di situ posisinya berdua ya? Iya, pelanggannya juga berdua, bertiga sama yang nasi goreng tersebut. Itu saya juga bingung, saya ngotot. Saya mau bayar, soalnya saya belum bayar dan teman saya juga belum bayar. Gitu. Nah, tetap itu engkel-engkelan sama tukang nasi goreng, saya sudah dibayar. Saya coba menggali informasi dari tukang nasi goreng tersebut. Saya tanya, teman saya yang mana yang bayar itu?
Nah, tukang nasi goreng itu menceritakan deskripsi yang bayar itu. Ciri-cirinya seperti apa. Dia tuh turun dari ambulan saya dari pintu belakang, katanya seperti itu. Langsung nih. Iya. Ada pikiran. Padahal loh saya nggak bawa keluarganya sama sekali, cuma bawa jenazahnya. Gitu. Jadi akhirnya nggak jadi bayar. Saya nggak bayar soalnya dia nggak mau dibayar gitu. Nah setelah itu saya ya ke ambulan sama teman saya sambil ngobrol-ngobrol. Kok bisa ya? Siapa yang bayar? Oh nggak ada lagi, keluarganya juga nggak ikut kami gitu. Nah saya ngomong sama teman saya, awas lo ya jangan tidur lo ya, ini pertanda nggak enak gitu. Nah saya ngobrol terus sama teman saya, kok bisa ya? Ya saya hidupkan lampu belakang. Tak lihat-lihat, takut gimana, takut ada yang aneh gitu. Padahal loh kita cuma berdua kok. Kata tukang nasi goreng itu ada yang bayar, teman saya yang satunya lagi. Saya juga bingung ya, saya beranikan diri ya saya sama teman saya. Ya sambil saya baca doa. Saya baca doa agar kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Iya. Ya, setelah saya nyampe di keluarga tersebut sudah nunggu. Berarti sampai situ nggak ada yang aneh-aneh lagi sampai nyampe ke rumah duka. Ya, iya ke rumah duka sementara nggak ada aneh-aneh lagi. Setelah itu saya tanya kepada keluarga ciri-ciri yang meninggal tersebut. Nah, setelah ciri-ciri yang meninggal tersebut sama yang diceritakan sama tukang nasi goreng tersebut. Begitu. Saya bilang, saya tadi ada kejadian, saya makan. Sama tukang nasi goreng itu saya sudah dibayar dengan ciri-ciri yang sama dengan jenazah yang saya angkut. Begitu. Merinding. Iya, saya juga merinding. Ya pulangnya, waktu itu saya gantian nyetir sama teman saya. Nah, saya gantian nyetir sama teman saya itu, teman saya berbalik ngomong sama saya, jangan tidur loh mas, saya juga takut gitu. Sama-sama takut. Iya, ya sudahlah, saya pulang sama teman saya waktu itu. Saya nggak tidur ya, teman saya tak ajak ngobrol. Alhamdulillah sampai di tujuan dengan selamat. Sampai di puskesmas kembali 6 bulan dengan selamat. Udah gak ada gangguan lagi ya Pak? Alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Bapak ada pesan untuk teman-teman atau penonton? Ya baik teman-teman, pesan saya ada 3. Yang pertama, setiap profesi itu kita harus bekerja dengan ikhlas. Dan kita niatkan karena Allah. Karena bekerja itu adalah ibadah juga. Jadi kita menjalankannya itu harus ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus bekerja dengan kompetensi kita. Jadi kalau bukan kompetensi kita, jangan dipaksakan. Gitu. Biar kita tahu tupoksi kita masing-masing. Jadi kalau sudah kita bekerja di suatu pekerjaan, harus ditekuni agar kita bisa menguasai pekerjaan tersebut. Dan jangan lupa bekerjalah dengan ikhlas dan jangan takut untuk bekerja profesi apapun. Pokoknya kita tekuni dan setiap profesi itu pasti ada suka dukanya juga. Jadi kita bekerja harus semangat. Ya, disemangati karena Allah. Biar bekerja dengan ibadah. Jadi jangan membeda-bedakan profesi satu dengan yang lain. Itu semua sama karena rezeki dari Allah. Ya, demikian pesan-pesan saya buat teman-teman sekalian. Ya, saya kembalikan ke hostnya. Jadi itu tadi teman-teman pengalaman dari Bapak Agung Wahyu Kuncahyo selama menjadi driver ambulan. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video lain dari podcast Al-Mu'min. Dan juga untuk Bapak, terima kasih sudah berpartisipasi dalam podcast kami. Semoga kejadian yang seperti tadi itu tidak terjadi lagi ke depannya. Amin, amin. Semoga pekerjaannya lancar terus. Siap. Kami tutup juga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.